Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarinarti Selaban dengan NRP 500122102. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada soal evaluasi tengah semester mata kuliah metode inversi dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Nah, studi kasus pada evaluasi tengah semester ini diawali dengan model matematis anomali graviti residual lokal yang terukur sepanjang titik XI menggunakan model sederhana yang dinyatakan sebagai fungsi GXI sama dengan A H pangkat eta per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q. Nah, di mana model ini bergantung pada 5 parameter, yaitu A, yaitu parameter A atau amplitudo anomali. Nah, kemudian H itu kedalaman sumber, D itu posisi horizontal sumber, Q itu faktor untuk bentuk anomali, dan eh, eta itu sebagai faktor tambahan terkait kedalaman. Nah, pada studi kasus ini kami disuruh untuk yang pertama untuk menurunkan persamaan Jacobian, yang kedua itu untuk membuat source code untuk menginversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Norton dan dengan menggunakan metode Laufenberg-Marquardt. Yang ketiga itu untuk menguji coba source code yang telah kami buat pada data sintetik. Kemudian yang keempat itu untuk membuat laporan hasil uji coba source code yang kami buat. Dan yang kelima itu mengumpulkan source code dan laporan uji coba yang telah kami buat dalam format zip atau RAR. Dan yang keenam itu untuk memberikan penjelasan jawaban dari studi kasus yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu adalah penurunan rumus dari persamaan Jacobian, di mana persamaan Jacobian dari fungsi GXI yang pada studi kasus ini, GXI sama dengan A H pangkat eta per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q, di mana fungsi GN itu terdiri dari beberapa parameter seperti H, D, A, Q, eta, dan dari penurunan persamaan Jacobian sendiri itu kan matriks Jacobian itu disusun sebagai vektor gradient, di mana G itu sama dengan do fungsi G per do N, di mana nanti N ini merupakan parameter-parameter yang tadi antaranya kayak amplitudo, terus kedalaman, uh, terus posisi horizontal sumbernya, terus faktor bentuk anomalinya, terus faktor terkait tambahan tentang kedalamannya, yaitu petanya. Nah, matriks Jacobian itu sama dengan do G per do H kali do G per do A kali do G per do Q kali do G per do D kali do G per do eta, di mana turunan ada di mana nastri persamaan Jacobian itu sendiri matriks-matriks yang tersusun dari parameter-parameter tadi itu bisa diturunkan secara turunan parsial, di mana pada parameter yang pertama itu untuk N sama dengan A atau amplitudo dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu do G per do A sama dengan H pangkat eta per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q dikali doa per doa dengan hasil akhir
H pangkat eta per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q. Nah, untuk parameter Q atau eh, faktor bentuk anomalinya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu dog par dog Q sama dengan H pangkat eta dikali XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin min Q dikali in XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dikali min 1, dimana hasil akhirnya itu min H pangkat eta dikaliin XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 di per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q. Nah, untuk parameter eta sendiri atau fakta tambahan terkait kedalaman bisa dilihat sebagai berikut juga, do G per do eta sama dengan A per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q dikali AH pangkat eta per do eta, di mana hasil akhirnya itu AH pangkat eta dikaliin H per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q. Nah, untuk parameter D sendiri atau posisi horizontal sumber anomalinya bisa dilihat sebagai berikut juga, di mana do G per do pangkat D sama dengan AH pangkat eta dikali do XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin min Q per do D, di mana hasil akhirnya ini yaitu 2Q kali AH pangkat eta XI kurang D per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 Q plus pangkat Q plus 1. Nah, untuk parameter akhir, parameter terakhir itu H, untuk H atau kedalaman sumber anomalinya bisa dilihat sebagai berikut, di mana do G per do H sama dengan A eta H pangkat eta min 1 per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q dikurang 2 Aki H pangkat eta plus 1 per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q plus 1, dimana hasil akhirnya itu uh, AH pangkat eta min 1 per XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q plus 1 dikali eta XI kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dikurang 2 QH pangkat 2. Nah, setelah didapatkan peluruhan persamaan dari Jacobian sendiri, kita lanjut ke nomor 2, di mana membuat source code untuk menginversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Newton dan metode Lavenberg-Marquardt. Nah, uh, di sini kita bisa lihat yang pertama itu source code-nya Jacobian ya. Nah, ini untuk source code Jacobian. Nah, kan tadi di soal nomor satu itu kan udah ada penurunan rumus Jacobian dari berbagai parameter kan, kayak parameter untuk amplitude anomali, H kedalaman sumber, untuk parameter posisi horizontal sumber, untuk em, penurunan rumus Jacobian pada parameter faktor bentuk anomalinya, dan untuk faktor tambahan atau eta terkait kedalaman. Nah, setelah kan tadi udah didapatin tuh penurunan rumusnya. Nah, ya, penurunan itu dimasukkan ke dalam function J, yaitu Jacobian H, A, Q, mu, D, X. Gitu kayak ya eta tadi. Dimana di mana itu n sama dengan lain atau panjang vektor x. Nah, kemudian ada inisial matriks Jacobian dengan ukuran n kali 5. J-nya tuh jelas n kali 5. Kemudian setelah itu ada perhitungan elemen-elemen Jacobian tadi, yaitu untuk setiap parameter tadi kayak penurunan terhadap H, penurunan terhadap A, penurunan terhadap Q, penurunan terhadap Mi atau eta, penurunan terhadap D. Nah, setelah itu plus. Nah, kemudian kita lanjut ke source code gravity. Nah, untuk gravity sendiri itu fungsinya seperti berikut. Mana fungsi G sama dengan gravity dengan parameter H, A, Q, mu atau eta, D, dan X. Dimana H ini merupakan parameter kedalaman, A sama dengan amplitudo, Q sama dengan eksponen, mu sama dengan faktor skala, D sama dengan lokasi sumber,
kemudian X sama dengan lokasi pengukuran atau array, kemudian output yang didapatin itu adalah G sama dengan gaya gravitasi yang dihitung pada setiap titik X dengan N sama dengan length dan G sama dengan girth. Nah, setelah itu ada loop untuk menghitung gaya gravitasi pada setiap titik. Nah, itu ada source code-nya GII dengan A kali H kali mu per X II kurang D pangkat 2 plus H pangkat 2 dipangkatin Q. Nah, setelah dari gravity kita ke inversi gravity. Nah, di mana pada source code inverse gravity sendiri ini ada fungsinya itu M, mass, RMSI, dan II. Di mana maksudkan inverse gravity yaitu groups X, MO, maxi, maximal eternality kalau nggak salah. Kemudian itu untuk fungsi eh internality. Maksudnya maxitar itu merupakan jumlah maksimum dari iterasinya. Nah, kita bisa lihat dari GOPS, GOPS itu merupakan data observasi gravitasi, X itu sama dengan data posisi, itu misalnya jarak horizontal, MO-nya sama dengan parameter awal, dari vektor parameter tadi yaitu vektor dari A, vektor D, vektor H, mu, atau eta, untuk Q. Kemudian maksitar itu tadi jumlah iterasi maksimum. Kemudian pilih metode satu atau lainnya. Nah, di mana pilihan metode yang ada pada kasus ini ada dua, yaitu metode Gauss-Norton dan metode Levenberg-Marquardt. Nah, kemudian M itu parameter akhir dari hasil inversi yang telah didapatkan. Kemudian MES itu merupakan riwayat parameter di setiap iterasi. RMS itu merupakan riwayat RMSI di setiap iterasi. Dan II itu merupakan jumlah iterasi yang dilakukan. Setelah itu ada validasi input dengan Gauss. Yang habis selesai validasi input ada inisialisasi parameter awal, misalnya MO untuk setiap parameter yang tadi ada amplitudo, eh, amplitudo kedalaman, kemudian terbentuk faktor tambahan. Gitu. Habis itu ada iterasi separasi, hitung data model gravitasi, hitung residual, hitung root mean square error atau RMSI, kemudian periksa konvergensi, terus menghitung matriks Jacobian, kemudian menghitung RMSI akhir, dan uh, menghitung data akhir pada model gravitasi. Nah, setelah didapatkan pada source code yang tadi, source code Jacobian, gravity, dan inversi gravity, kemudian kita bisa susun menjadi sebuah main program untuk menjawab soal nomor 2 tadi, yaitu untuk buat source code menginversi data gravity residual menggunakan metode Gauss-Norton dan menggunakan metode Levenberg-Marquardt. Nah, dari sini main program inversi gravity Gauss-Norton dan Levenberg-Marquardt yang digunakan sebagai berikut, di mana pada uh, source code ini kita bisa dapat lihat pada uh, awalnya itu close all CLC clear force itu merupakan uh, perintah yang digunakan untuk menutup semua jendela grafik yang ada sebelumnya dan masih terbuka, kemudian untuk memberikan command Windows, membersihkan command Windows-nya, kemudian untuk menghapus semua variabel di workspace yang sebelumnya itu. Jadi itu dilakukan biar apa ya, program main program ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, kemudian selanjutnya ada data sintetik di mana uh, di sini uh, ada dua model data sintetik ya. Yang pertama itu kita dapatin enggak, pertama itu ini X sama dengan min 80 180 itu menunjukkan bahwa uh, vektor X itu mewakili posisi pengukuran dari min 80 sampai 80 meter dengan interval 1 meter dengan jumlah titik pengukurannya disimpan dalam variabel n, itu n sama dengan lain. Ini ada m2 gm dan m2 lm. Nah,
Di sini M2GN itu merupakan data sintetik Gauss Norton di mana tersusun dari amplitudenya ada 40, kemudian posisi D-nya itu 500 meter, kemudian kedalamannya atau H-nya itu 1,1, kemudian faktor bentuk Q-nya 0,8, dan faktor tambahannya eta-nya sama 5,4. Nah, untuk Andrew LM itu merupakan data sintetik Levenberg-Marquardt di mana um, uh, amplitudenya tuh 38, kemudian posisi D-nya itu 450 meter, kedalaman H-nya itu 1, faktor bentuk Q-nya itu 0,8, dan faktor tambahan eta-nya itu 5,3. Nah, setelah itu ada source code berikut ini. Ini merupakan menunjukkan ini parameter untuk uh, data anomali gravitasi sintetik dengan fungsi graviti, itu GOPS GM dan GOPS LM-nya. Kemudian yang selanjutnya ada parameter model awal. Nah, pada parameter model awal ini, yang pertama M0GN itu menunjukkan model awal Gauss-Newton di mana amplitudenya ada 40, posisi D-nya 450 meter, kedalaman hanya 1,1, faktor bentuknya atau Q-nya 0,9, faktor tambahan atau etanya 5,1. Nah, untuk M0LM atau untuk model awal Van Beek Markov-nya, amplitudenya 38, kemudian posisi D-nya 400 meter, kedalaman hanya 1, faktor bentuk Q-nya 0,9, dan faktor tambahan atau etanya 4,8 dengan maksimal iterasinya sampai 100. Kemudian setelah itu ada proses inversi. Nah, proses inversinya itu eh, itu untuk dua metode, itu metode Gauss-Norton dan metode Lagrange-Mills. Dimana di sini eh, proses inversinya itu dilakukan menggunakan fungsi inversi gravity yang tadi, yang source code yang tadi inversi gravity-nya dimasukin ke sini, command program. Dimana yang pertama itu inversi dengan metode Gauss-Norton. Jadi satu. Nah, tadi kan ada di inverse gravity itu metodenya itu pilih satu atau lainnya. Nah, pilih satu itu untuk menunjukkan metode Gauss-Norton, dan lainnya itu atau yang kedua itu metode Levenberg-Marquardt. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan gabungan dari nilai dari parameter model awal dan data sintetik yang tadi masukkan ke program ini. Kemudian begitu juga dengan eh setelah setelah proses inversinya itu, kemudian ada visualisasi hasil dari inversi Gauss-Norton. Di mana di sini output dari inversinya itu berupa parameter model hasil akhirnya, estimasi model per iterasinya, kemudian kurva RMSI terhadap jumlah iterasi. Di mana dari sini nanti tuh divisualisasikan. Jadi hasil inversinya itu divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan data observasi model awal dan hasil model inversinya sendiri, dan juga kurva konvergensi RMSI untuk Gauss-Norton. Begitu juga untuk uh, metode Levenberg-Marquardt, dan marketnya nanti output yang dihasilkan dari inversi data yang telah dilakukan itu bakal menghasilkan grafik perbandingan data observasi model awal dan hasil model inversi serta konvergensi RMSI untuk metode Levenberg-Marquardt sendiri. Nah, bisa kita rangkan aja. Udah ada sih, tadi ada laporan ini. Nah, ini.
Contohnya ini. Nah, ini merupakan output yang dihasilkan dari hasil inversi. Ini untuk inversion using Gauss-Norton method. Ini untuk hasil inversi pada metode Gauss-Norton. Kemudian ini kurva konvergensinya pada metode Gauss-Norton juga. Kemudian ini merupakan grafik perbandingan yang didapatkan pada hasil inversi pada metode Levenberg-Marquardt. Dan berikut merupakan kurva konvergensi RMSI untuk metode Levenberg-Marquardt. Nah, dari hasil dan visualisasi data hasil inversi yang telah didapatkan pada kedua metode, yaitu metode Gauss-Norton dan Lagrange-Marquardt-nya itu bisa dibuat kesimpulan bahwa kedua metode itu, metode Gauss-Norton dan metode Lagrange-Marquardt itu uh, berhasil melakukan inversi data gravitasi residualnya karena bisa dilihat dari kurvanya tadi, bentuk kurvanya tadi, dan bentuk grafiknya tadi itu sangat bagus. Dan dari hasil tersebut juga um, dapat dibuat kesimpulan bahwa metode Gauss-Norton dan metode Levenberg-Marquardt itu efektif untuk melakukan inversi data SP sintetik pada kasus ini. Dan metode Levenberg-Marquardt sendiri itu kelihatan lebih unggul dalam hal kecepatan konvergensi RMSI-nya dari metode Gauss-Norton-nya. Kemudian setelah uh, menjalankan main program untuk menginversi data yang tadi, ternyata pemilihan parameter model awal atau ML-nya M0-nya itu dapat mempengaruhi hasil inversi yang didapatkan. Di mana hal itu uh, menunjukkan bahwa perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan parameter awal dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Dan untuk kesimpulan lain, saya mencoba untuk menambahkan noise ke dalam kudu motor itu di mana pada main program metode inversi gravity dengan metode Gauss-Norton dan metode Leavenworth diberikan noise 5%, bisa dapat dilihat di slide berikut ini. Uh, Output yang didapatkan setelah meramkannya dengan memberikan noise sebanyak 5% itu mengubah uh, kinerja dari kedua metode inversi tersebut, di mana kurva dan grafiknya menjadi kurang karena dipengaruhi oleh noise 5% tersebut tadi. Namun dapat dilihat juga bahwa metode Levenberg-Marquardt sendiri kelihatan lebih robust terhadap noise yang diberikan dibandingkan dari metode Gauss-Norton sendiri. Di mana hal itu terlihat dari kurva hasil inversi yang masih cukup baik dan kurva konvergensinya yang lebih stabil dari kurva konvergensi dari metode Gauss-Norton yang diberikan noise sebanyak 5%. Cukup sekian dari hasil presentasi yang bisa saya sampaikan tentang studi kasus pada evaluasi tengah semester metode invasi berikut ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan
kurang bisa menjelaskan. Sekian dan terima kasih.